yang dispepsia atau gangguan rasa tidak nyaman di pencernaan, sama yang kedua adalah penurunan gula darah yang cukup rendah sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas atau terlalu lemes gitu. Karena kebutuhan gula harian kita itu ya sebenarnya rata-rata satu hari cuma 50 gram. Yang paling sederhana sih memang 3 biji kurma itu udah cukup untuk mengembalikan gula darah yang bagus. Berbuka itu dengan betul sih manis-manis tapi berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah porsinya itu akhirnya menyebabkan risiko GERD atau peningkatan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast kita tidak sendirian karena ada kedatangan tamu istimewa yang akan nanti disabarkan bagaimanakah kita menyambut Ramadan dengan penuh cinta dan bahagia bersama keluarga. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Silakan dok untuk memperkenalkan diri dengan sahabat Suara Hikmah dan ayah bunda semuanya. Silakan. Baik, terima kasih sudah atas waktu dan kesempatannya. Baik ayah bunda yang ada di rumah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ridho Anggir Kurniawan, saya biasa dipanggil Angger. Saya dokter umum dari Rumah Sakit Umum Anissa Husada Kabupaten Blitar. Oke dok, ini kan beberapa hari sudah mau mendekati dengan bulan puasa ya. Biasanya di puasa Ramadan itu kayak pengennya kita sehat, aman, dan penuh makna untuk seluruh anggota keluarga. Bersama kita semuanya bisa jadi kita nanti dalam mendampingi anak-anak, kemudian dalam melaksanakan ibadah supaya semakin lebih enak, sehat dari sebelum Ramadan dan pasca Ramadannya. Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menjaga amanah tubuh agar tetap kuat untuk beribadah dan mendidik keluarga semuanya. Ini nih dok yang biasa menjadi pertanyaan kita sehari-hari ini dok. Bagaimanakah Ramadan kali ini supaya anak-anak tidak mudah lemas, pusing, mual, kambuh, dan juga rewel karena puasa atau orang tua kelelahan karena aktivitas yang padat. Itu tips-tipsnya seperti apakah? Iya. Baik, terima kasih sudah untuk pertanyaannya. Pada dasarnya sebelum kita membicarakan tentang bagaimana tipsnya, sebenarnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwasanya puasa ini tuh bukan hanya sekadar tanpa persiapan. Ya, jadi ada banyak hal yang memang harus kita ketahui bagaimana kita itu mempersiapkan dari puasa itu sendiri. Ya. Nah, yang paling utama adalah terkait dengan kebutuhan pola makan pada saat puasa. Karena puasa ini kan terjadi perubahan-perubahan hal-hal tertentu. Mulai dari pola makan, pola tidur, terus habis itu mungkin keseimbangan hormon tubuh, ya itu akan terjadi perubahan. Oleh karenanya ini perlu dipersiapkan. Ya, yang pertama harus memahami apa sih sebenarnya makanan dan juga minuman yang baik untuk di bulan Ramadan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tidur tadi. Bagaimana kita itu mencukupi kebutuhan tidur kita. Karena kalau tidurnya bukan pada saat Ramadan kan udah pasti malam sekian ya. Betul. Tapi kalau pada saat kita Ramadan otomatis terjadi perubahan. Mulai dari malamnya itu mungkin tidurnya mau memulai mulainya jadi agak mundur, begitu juga di awal bangunnya juga lebih awal lagi ya karena untuk persiapan sahur dan yang lainnya. Jadi kita harus memahami pola tidur yang baik pada saat Ramadan seperti apa. Itu yang terakhir adalah terkait dengan perubahan-perubahan hormon ini harus disinkronkan dengan kondisi tubuh sebelumnya. Nah, kita harus tahu nih kita punya riwayat sakit apa, seperti yang jenengan sampaikan tadi, seperti orang tua yang sering kelelahan. Nah, ini harus dipantau nih, dan harus diketahui kondisinya memang benar fit, atau memang ada riwayat, contohnya mungkin mah, atau mungkin ada riwayat gula darah tinggi, atau yang lain. Nah, ini harus diketahui dulu, agar nanti pada saat puasa ini bisa benar-benar dijalankan dengan maksimal. Baik, begitu. Oke dokter, kalau secara umum apa makna puasa sehat menurut medis seperti apa? Puasa yang sehat seperti untuk yang dari medis ya. Terima kasih. Untuk puasa dalam medis kategori sehat itu seperti apa? Nah, sehat itu sendiri itu sebenarnya kita ada sehat ini sendiri, artinya itu kita tidak ada keluhan, tidak ada kondisi yang memperberat tubuh kita ya, yang mana itu bisa dinilai dari beberapa aspek, baik itu fisik, psikologis maupun sosial gitu. Nah, tiga itu harus dikatakan full sehat itu kalau tiga itu juga sehat gitu. Nah, yang pertama ketika yang tadi adalah fisik atau biologis. Jadi kalau misalnya kita berpuasa, kita nggak ada yang namanya keluhan sakit,
ya gitu. Terus habis itu kita bisa menjalaninya, fisik kita itu nggak ada yang istilahnya jadi males lah, energi kita tetap full, tetap sesuai dengan seperti biasanya. Nah, itu adalah kondisi sehat secara fisik atau biologis. Secara psikologis kita juga lebih tenang. Seperti yang kita pahami bahwasanya puasa ini manfaatnya kan salah satunya manfaat psikologis. Betul. Ya, selama kita itu menjalankan puasa ini tuh full bener-bener nggak sekadar menggugurkan kewajiban, kita akan dapat yang namanya apa ya istilahnya ketenangan batin, istilahnya kayak gitu. Nah, itu jadi ketika sehat itu tadi kan ada biologis, psikis itu ketika kita tenang, mendapatkan ketenangan batin itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sosial. Nah, sosial ini puasa ini kan nggak hanya ngomongin masalah menahan apa namanya lapar, menahan hawa nafsu, tapi cuma di sini adalah kesempatan kita untuk mungkin saling bersilaturahmi, beribadah, dan banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan. Ketemu banyak orang ya pastinya, bersamaan begitu ya. Iya betul. Nah itu jadi yang awalnya mungkin seringan itu salatnya sendiri jadi salat jamaah. Nah itu adalah salah satu menjadi sehat sosial. Jadi 3 komponen itu harus selesai, harus ada gitu dalam Ramadan. Ramadan. Kemudian keluhan kesehatan apa saja yang paling sering dokter temui selama Ramadan? Ini kita bicarakan yang kondisi mungkin orang kondisi sehat dulu. Nah, kondisi yang sebelumnya nggak punya kondisi riwayat sakit sebelumnya, tapi pas Ramadan puasa kok jadi muncul gejala. Yang pertama yang paling sering adalah dispepsia atau gangguan pencernaan. Nah, gangguan rasa tidak nyaman ini sering banget karena mungkin ketidaktepatan pola makan. Ya, mulai dari mungkin yang pertama, kadang tuh kan ada orang yang kadang nggak suka sahur. Yang kadang saya sering terlambat, minum air putih aja. Nah, sebenarnya itu kurang tepat sebenarnya ya, karena mengingat tubuh kita itu tetap butuh asupan gitu, yang akhirnya menyebabkan gangguan pencernaan itu akan muncul ya. Terus habis itu apa namanya menjadi semakin sangat lemas ya, karena penurunan gula darah yang sangat tinggi, rendah gitu. Jadi kalau misalnya kita kondisi puasa, gejala masalah kesehatan yang paling sering muncul adalah kita itu sering cenderung banyak tidur, cenderung ngantuk, agak lemes banget. Kenapa? Karena ya itu tadi, setelah apa namanya mungkin makan sahur, terus ketepatan yang dimakan itu kurang tepat. Misalnya kayak itu tadi cuma minum air putih atau kayak gitu, makanan-makanan instan ya, itu dia kan memiliki kalori yang rendah ya, atau mungkin kalori tinggi tapi yang cepat habis. Nah itu yang akhirnya menyebabkan semakin lemas, terus akhirnya di sore harinya itu dia nggak banyak produktivitas ya. Yang paling sering sih ya 2 itu ya, jadi ada yang dispepsia atau gangguan rasa tidak nyaman di pencernaan, sama yang kedua adalah penurunan gula darah yang cukup rendah sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas atau terlalu lemas kayak gitu. Baik. Sekarang untuk tadi ya sudah pemanasan tentang bagaimanakah puasa, sebenarnya yaitu sahur dan berbuka. Nah, yang ditunggu-tunggu yang sehat itu seperti apa, Dok? Sahur yang ideal itu agar kita tidak lemas di keesokan harinya tadi. Oke, betul. Jadi kalau kita bicara masalah buka dan sahur berarti membicarakan masalah makanan gitu. Betul. Nah, konsep makanan yang saat ini digalakkan itu yaitu konsep makanan gizi seimbang. Baik itu kondisi puasa atau tidak, itu bisa dijalankan gitu ya. Gizi seimbang itu seperti apa? Jadi tubuh kita itu membutuhkan yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Makro itu contohnya makanan-makanan dari karbohidrat, protein dan juga lemak. Nah, mikronutrien itu adalah mineral kayak gitu. Nah, vitamin dan mineral. Nah, nanti jadi kalau misalnya nih dalam satu porsi makanan harus ada semuanya komponen itu tadi ya. Itu harus lengkap, baik itu pada saat berbuka ataupun pada saat sahur. Jadi nggak hanya cuma kan kebanyakan yang sering dipersiapkan bukanya aja. Sahurnya kadang seadanya. Nah, itu ya bila di rumah ya. Catat ya. Itu pengetahuan baru-baru. Jadi memang harus dua-duanya itu dipersiapkan. Kenapa? Karena berbuka itu adalah mengembalikan tubuh kita karena setelah berpuasa itu tadi, karena udah lama tubuh kita itu mengalami penurunan secara keseluruhan intake makanan itu, akhirnya pada saat berpuasa kita harus mengembalikan itu kondisi. Nah, sedangkan pada saat sahur kita harus untuk mempersiapkan biar kita bisa tahan nih sampai berbuka kembali. Nah, gitu. Jadi nggak boleh dipersiapkan cuma bukanya aja. Tuh. Nah, yang sehat itu seperti apa? Yang tadi, yang pertama adalah makanan gizi seimbang. Ya, makanan gizi seimbang itu contohnya adalah misalnya dalam satu piring itu dibagi 4 paling sederhana. Ya,
Jadi karbonnya ada 1/4 nasi ya. Terus habis itu ada sayur. Terus habis itu ada lauk-lauk yang isi protein ya. Bisa juga ditambah dengan buah gitu. Itu kalau untuk porsi standar dalam kita berbuka. Nah, untuk membatalkan puasa lebih bagusnya memang itu yang manis gitu, manis sesuai dengan anjuran ya. Yang manis itu apakah harus pola gitu atau ya, harus apa enggak campur. sebenarnya. Itu ya. Nah, itu sebenarnya bisa silahkan untuk dimodifikasi, yang penting tidak berlebihan gitu. Karena kebutuhan gula harian kita itu ya sebenarnya rata-rata satu hari cuma 50 gram. Nah, atau setara sekitar 4 sampai 6 sendok gitu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti kan cukup berlebihan. Ini sangat berisiko. Nanti berisikonya adalah kita kenyang cepat, terus habis itu apa namanya energinya kembali cepat, tapi lemesnya juga cepat kayak gitu. Begitu. Jadi sebisa mungkin diatur. Yang paling sederhana sih memang 3 biji kurma itu udah cukup untuk mengembalikan gula darah yang bagus itu. Tuh, terus begitu juga pada saat sahur itu juga sama gitu ya. Tuh, terus nanti harus ada 4 komponen tadi yang harus seimbang. Oke, baik. Sekarang paling sering saat sahur dan berbuka itu apa? Ada kesalahan tadi, kesalahan yang paling fatal istilahnya ya. Kesalahan yang paling sering adalah yang pertama adalah berbuka itu dengan betul sih manis-manis tapi berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua jumlah porsinya. Karena mungkin kita kan kalau misalnya puasa ya, namanya lapar banget ya. Gitu ya. Lapar banget itu kita mesti mata itu pengen makan ini, pengen makan itu. Lapar gitu mata ya. Betul. Waspada ya, suara hikmah semuanya dan ayah bunda. Iya betul. Jadi akhirnya semua disiapkan untuk makan. Akhirnya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan itu akan berisiko lambung kita itu punya kapasitas ya. Kalau misalnya terlalu lebar, terlalu distensi, berisi kaget istilahnya gitu ya. Itu akhirnya menyebabkan risiko GERD atau peningkatan asam lambung gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya itu sangat-sangat apa ya? Sudah sering sih dijalani dan juga sering diinformasikan jangan terlalu kenyang atau jangan terlalu banyak, karena apa nanti kan habis itu sholat tarawih pun juga akhirnya sangat mengganggu kalau misalnya asam lambung kita meningkat itu. Nah, peningkatan asam lambung ini juga dipicu juga karena mungkin yang dimakan itu nggak pas, misalnya pedas. Nah, kayak misalnya otomatis kaget tubuhnya ya. Kaget. Nah, padahal posisi kan lambung kita itu plain, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa nih. Terus habis itu ada si bahan iritatif. Nah, itu akhirnya menyebabkan dia nanti peningkatan asam lambung, atau mungkin yang punya emah, gastritis, dia akan terjadi perih, sakit kayak gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu. Dan juga sebisa mungkin jangan makan makanan yang instan gitu. Nah, bisa mungkin bikin olahan sendiri kan. Biasanya waktu sahur yang mepet, itu kayaknya mie instan yang betul. dan telur ya itu nah mungkin boleh sesekali kalau misalnya memang benar-benar kepepet tapi nggak sering ya, tapi sebisa mungkin nggak sering, karena kasihan tubuh kita istilahnya jatuhnya dipaksa untuk menahan semuanya itu gitu, karena kalau misalnya cuma pakai mie instan aja ya itu tadi dia masuk kategori karbohidrat yang tinggi tapi dia cepat hilang gitu, jadi nanti jam 7 jam 9 wes sudah lapar gitu ya. Oke. Ini Dok, biasanya banyak orang langsung minum manis atau es saat berbuka. Nah, kira-kira selama itu aman atau justru berisiko? Karena waktu siang harinya kan sangat panas. Nah, itu seperti apa penggunaan es itu? Sebenarnya es ini nggak ada, istilahnya nggak ada problem khusus ya sebenarnya. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja, karena kan untuk apa istilahnya melegakan dahaga di tenggorokan itu nggak es kayak nggak nikmat gitu ya. Betul gitu. Jadi makanya sebenarnya nggak masalah, yang penting itu tadi komponennya gitu. Kadang kan misalnya ada es yang misalnya boba-boba itu kan gula tinggi, terus habis itu tambah santan, ditambah mungkin ada susu dan yang lainnya, jadi tingkat gulanya tuh tinggi banget gitu. Terus habis itu kalau esnya sebenarnya nggak ada masalah selama si orang tersebut itu nggak ada gangguan-gangguan lain kayak gitu ya. Selama nggak ada riwayat-riwayat tertentu itu sebenarnya nggak masalah. Misalnya ada gangguan masalah di rongga mulut yang terlalu sensitif dengan dingin, ya lebih baik dihindari kayak gitu-gitu. Tapi kalau sebagai orang yang mungkin tidak punya riwayat sebelumnya,
nggak Aman ada, saja ya. aman saja. Yang Oke. penting semua itu tidak berlebihan, intinya gitu. Baik, Karena segala iya. sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus. Iya. Ya, gitu. Selanjutnya dok, ini untuk anak-anak ya, anak dan puasa itu berapa anak sebaiknya mulai belajar puasa menurut kesehatan? Di usia berapakah anak-anak itu ideal untuk mengenal tentang puasa, belajarnya puasa itu? Oke, kalau kita membicarakan anak-anak berarti kita membicarakan belajarnya ya. Iya, Jadi bukan betul. berarti tidak dikategorikan istilahnya puasa full yang Betul sekali. diwajibkan gitu ya. Iya, betul. Jadi istilahnya kan kalau di dalam Islam kan kalau misalnya udah akil balik ya, Iya, diwajibkan. Nah, tapi kalau misalnya di kesehatan ini kita bisa mendidik itu lebih sejak dini gitu. Iya, baik. Terutama mereka yang sudah bisa makan mandiri. Hmm. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka masih makannya itu harus disiapkan dulu, terus habis itu mereka masih belum ada kemauan untuk, Bu, saya mau makan. Orang tua kan kadang gitu. ada yang masih dioprak-oprak dhisik baru makan gitu. Tapi ada yang mungkin di usia misalnya 6-7 tahun tapi dia sudah mulai dia tahu ini waktunya saya makan gitu. Nah, ketika dia sudah bisa istilahnya mengarani apa ya bahasa Indonesia ya? Sudah punya Inisiatif gitu ya. untuk kalau dia itu saya udah kebutuhan untuk makan. Nah, itu sebenarnya sudah mulai bisa nih untuk dicoba mulai untuk belajar gitu. Nah, belajar puasa ini tidak harus langsung full kan 20 langsung dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu enggak mulai kayak gitu. Kalau paling sering kan mungkin sampai zuhur aja. Betul, itu yang ya, paling sering. Perlahan-lahan. Itu yang paling sering. Nah, tapi bisa lagi kalau misalnya masih yang awal-awal itu dibuat jam per jam berapa jam itu. Jadi dinegosiasi nih sama Si anak-anaknya gitu. Ini kita masih proses belajar, dikasih tahu proses belajar. Nanti kalau misalnya kuat, nanti kita naikkan lagi nih, kita naikkan lagi gitu. Dan yang pasti harus ada persiapan gitu. Jadi nggak hanya cuma negosiasi tok, tapi habis itu nggak disiapkan. Nanti bukannya seperti apa, ini seperti apa. Jadi anak itu jadi lebih nyaman. Oh, saya memang ini belajar sebagai nanti kewajiban saya pada saat saya sudah akil balik. Baik, berarti intinya puasa itu lebih menyenangkan ya, iya, puasanya. Baik, ada reward juga pastinya itu ya, kalau sudah berhasil gitu ya. Kemudian berikutnya ada bagaimanakah tanda anak ketika sudah cukup kuat berpuasa atau sebaliknya ini harus berhenti dulu nih puasanya, seperti apa dok? Oke. Nah, jadi kan istilahnya kita trial and error ya gitu. Jadi kita coba dulu 1 hari gitu, 1 hari dicoba. Ketika si anak itu memang masih secara fisik kuat ya, tidak ada keluhan sama sekali ya. Terus habis itu dia tidak ada problem-problem yang lain. Itu saya rasa itu sudah masuk kategori tanda anak ini bisa dilanjut gitu. Misalnya nanti kita bukanya itu 3 kali misalnya. Nah, jam 9, terus habis itu jam 3 sama pada saat maghrib misalnya gitu. Nah, nanti di antara jarak itu anak ini nggak ada problem tertentu, nggak ada lemes-lemes yang banget sampai kondisinya mungkin yang tadi yang harus dihentikan salah satunya ketika anak itu punya gejala yang pertama, gejala gangguan pencernaan, entah itu kayak perutnya terasa perih banget, terus habis itu pengen mual-mual, nah gitu. Terus habis itu disertai mungkin anak itu kok makin lemes, terjadi mungkin gulanya terlalu rendah kan, akhirnya dia bikin lemes banget, mungkin ngantuk-ngantuk. Nah, itu harus segera di stop ya, segera di stop dan mungkin bisa kita coba nanti di lain waktu gitu, dengan mungkin trial and errornya lebih disingkatkan lagi kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi tersebut, saya rasa sih bisa dilanjutkan gitu. Dan itu memang butuh evaluasi. Jadi orang tua nggak boleh hanya cuma oke, 1 bulan kayak gini selesai, enggak. Jadi harus dievaluasi. Mungkin kita trial and error 1 minggu dulu. 1 minggu ini nggak ada keluhan sama sekali, nggak ada problem sama sekali. Gimana kalau kita coba naikkan nih, kalau kemarin bukanya 3 kali, dibuat juga bukanya 2 kali. Jadi sampai zuhur gitu. Terus sampai zuhur ternyata kok anaknya jadi makin lemes, terus habis itu mungkin ada problem-problem itu tadi, perutnya kok makin sakit, bisa dihentikan atau diturunkan kembali seperti tadi. Oh, jadi 3 kali bukanya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin belajar ini, orang tua sangat bisa
dan Yang sangat tahu fleksibel ya. untuk modifikasi Betul, gitu. Dan yang memahami anak-anak pastinya orang tuanya sendiri orang begitu tua. ya. Oke. Dan intinya ketika nanti udah lemes banget, kunci utama ada di gula, silakan untuk makan dan minum yang manis. Oke. Itu aja. Baik, selanjutnya adalah bagaimanakah tips agar anak tetap aktif ya Bunda ya, tidak lemas dan tidak trauma saat belajar puasa. Oke. Baik. Nah ini biasanya kan kalau terpaksa ini yang agak Iya, susah ya gitu. betul. Jadi tapi cuma memang nggak apa-apa namanya belajar itu kalau nggak dipaksa juga kadang nggak akan mengenal muncul, hal tersebut gitu. Jadi memang yang pertama harus ada komunikasi yang bagus antara orang tua dan juga anak gitu. Yang otomatis kan yang udah mulai belajar ini anak yang bisa kita ajak ngobrol. Bukan yang anak yang mungkin masih balita banget yang memang belum bisa kita ajak komunikasi, itu jangan sampai dipaksakan. Nah, jadi mungkin anak usia mungkin 6-7 itu yang paling kecil menurut saya yang mungkin sangat bisa coba diajak negosiasi atau diajak komunikasi. Diajak komunikasi bahwasannya puasa ini bagian dari kewajiban. Tapi meskipun belum wajib, tapi ini harus dikenalkan dulu. Jadi dibelajarkan nanti yang harus nggak boleh makan, nggak boleh minum dari jam berapa jam berapa. Jadi dikomunikasikan dengan baik gitu. Nanti kita bukanya ini dan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba negosiasi dengan anak biar dia itu mau tetap aktif, mau tetap melanjut puasa. Makanan yang dia mau pengennya apa. Meskipun mungkin kalau nuruti anak semuanya kan otomatis nanti gizinya nggak ada kadang gitu. Ya. Tapi tetap jadi kita nuruti tapi dengan kolaborasi gizi yang harus tetap sesuai gitu. Nah, kadang kayak saya pengen makan apa, ayam, telur. Nah, tapi kalau bisa mungkin dimodifikasi jadi biar anak itu juga tetap merasa tertarik untuk makan, ya gitu. Tuh, jadi dia biar nggak bosan juga. Tuh. Jadi tetap sesuai menilai, tetap mempertahankan nilai gizinya dan juga negosiasi pengennya makan apa gitu. Ya. Yang ketiga mungkin bisa juga tadi masalah terkait dengan reward. Jadi ini si anak ini kan jadi punya apa ya istilahnya. Kita dulu saya termasuk waktu anak-anak seneng kalau misalnya kamu harus puasa, kamu harus sholat, kamu harus belajar. Tapi ada hadiahnya gitu ya, meskipun pemantik gitu ya, meskipun orientasinya anak mungkin jatuhnya saya puasa karena pengen dapat hadiah, tapi nggak apa-apa, ini masih belajar, masih awal, nanti lambat laun sesuai dengan pemahaman anak itu nanti dia akan mengikuti kayak gitu. Jadi 3 hal itu sih sebenarnya memang yang mungkin jarang sekali ya, maksudnya nggak selalu orang tua menerapkan hal tersebut. Jadi diharapkan nanti dicoba aja komunikasi, terus habis itu mungkin terkait dengan negosiasi makan apa, buka apa hari ini, apa jam sekian mau apa, pengen apa gitu, itu harus dipenuhi. Sama mungkin salah satunya reward dan yang jangan lupa tetap memantau kondisi kesehatan. Baik. Sekarang untuk orang tua yang tetap bekerja nih, pasti ayah bunda dan sahabat Suara Hikmah dimanapun berada, kalau tetap bekerja atau banyak aktivitas nih ya, bagaimanakah menjaga stamina saat puasa? Nah, ya semuanya saya yakin kalau misalnya bekerja ini memang mau nggak mau ya wajib gitu. Gak ada alasan untuk berhenti ya. Karena persiapan mau lebaran juga ini. Iya betul. Itu ya dok ya. Jadi memang harus benar-benar disiapkan. Yang pertama tadi terkait dengan pola makan dan sebagainya itu harus sudah dijalankan. Yang pertama. Yang kedua adalah harus mempunyai manajemen waktu dan juga manajemen prioritas ya. Mungkin yang pertama terkait dengan pekerja-pekerja, dia harus bisa memprioritaskan tugas mana, pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Terus itu mengatur ulang jadwal, ulang jadwal pekerjaan dan juga mana sih yang membutuhkan konsentrasi tinggi itu dibutuhkan di waktu-waktu yang masih fresh, contohnya pagi. Nah, jadi jangan sampai sore itu sebisa mungkin jangan sampai dipakai untuk melakukan pekerjaan dengan konsentrasi yang tinggi. Berat-berat gitu ya. Kenapa? Karena memang di sore-sore ini kan dia kadar gulanya sangat turun nih, hormon-hormonnya udah mulai turun semua. Oleh karenanya ini akan berisiko kalau misalnya melakukan tindakan-tindakan atau pekerjaan yang konsentrasinya tinggi. Kecuali memang mereka yang pekerjanya kategori shift gitu. Kalau shift itu kan itu berbeda ya. Tinggal diatur intinya gitu. Terus habis itu berikutnya tetap mempertahankan
olahraga. Iya, Nah, iya, iya. olahraga ini sebenarnya memang tetap perlu dijalankan walaupun ringan, gitu. Iya. Karena apa? Kalau misalnya kita itu nggak banyak bekerja, nggak banyak gerak, itu malah dia akan menurunkan metabolisme, Betul. pembakaran energi turun banget, yang akhirnya jadi makin lemas, jadi stamina-nya Iya. malah nggak ada. Oke. Jadi sebisa mungkin olahraga ringan itu tetap dijalankan. Ringan itu kategori misalnya jalan, misalnya muterin kompleks 1-2 putaran itu sebenarnya udah cukup udah ya. cukup. Jadi nggak harus yang kayak lari maraton, nggak harus Kayak seperti gym, itu. misalkan gitu Gym ya, itu juga ya. nggak harus. Intinya adalah segala sesuatu yang mungkin dia gampangannya kalau orang-orang sih pokok keringetan gitu. Nah, Oke, itu ya, ya. sudah Tetap fit dan tetap bugar fit. Ya walaupun itu puasa istilahnya ya. kayak ya metabolisme kita biar tetap stabil gitu. Betul, Jadi biar nggak betul. kalau kurva itu biar nggak turun Turun gini. banget, Itu yang iya. akhirnya tetap menjaga energi kita. Oke, Karena kadang kita habis olahraga kan kayak agak fresh gitu kan. Nah, itulah yang ingin kita dapat di situ. Tuh, dan terus yang terakhir adalah harus menerapkan bagi mungkin pekerja-pekerja kantoran itu harus menerapkan, kalau saya mungkin tadi sudah saya sampaikan di sana juga, itu Iya. teknik Pomodoro kalau saya. Iya, iya, iya. Pomodoro itu mungkin ada yang udah pernah tahu, yaitu kita bekerja, kita mempunyai sesi kerja sama sesi istirahat. Jadi misalnya 25 menit saya bekerja, 5-10 menitnya saya istirahat. Silakan istirahatnya mau dipakai apa, mau baca Quran ya boleh ya, atau mungkin mau, kalau kondisi puasa kan hal-hal yang positif ya. Betul, gitu. Tapi kalau iya. misalnya mungkin udah nanti aja terusnya gitu, saya Kita mau tunda-tunda, gitu ya. atau mungkin kita mau buka sosmed dulu ya monggo, selama itu hal yang positif. Nggak usah. Intinya untuk merefresh selama itu tadi kan udah 25 menit kerja, terus habis itu kita istirahatkan sebentar, nanti kembali lagi 25 menit lagi istirahat lagi. Ya, mau berapa sesi gitu. Nah itu nanti Oke, itu yang ya. untuk tetap menjaga fokus biar kita nggak, istilahnya kadang tuh kalau kerja kan kita harus target-target ada ya, Iya, kayak itu betul takutnya sekali. nanti udah 3 jam terus gini, udah lapar, udah gulanya turun, fokusnya jadi biar Ya, gitu. oke. Sekarang nih Dok, kalau ada pada saat puasa itu ada seperti keluhan pusing, sakit kepala dan mah saat puasa, apa penyebab utamanya dan solusinya itu seperti apa Dok? Ya. Yang pertama untuk terkait dengan pusing itu tadi ya, pusing nyeri kepala. Yang pertama kita harus tahu dulu orang ini itu tadi sehat atau tidak. Kalau misalnya memang kondisi tidak sehat, kita kemungkinan besar berhubungan dengan penyakitnya. Contoh misal pada pasien dengan riwayat adanya darah tinggi, atau pasien dengan riwayat kencing manis. Nah, ini menjadi salah satu gejala atau warning tubuh kalau misalnya ada problem. Misalnya tensinya ini terlalu tinggi, atau mungkin atau mungkin gulanya terlalu rendah karena puasa. Karena ada pusing, ada lemas, ada nyeri kepala. Nah, itu kalau misalnya ada seperti itu, silahkan untuk dicek dulu. Gitu. Ya. Kalau misalnya memang oke, nggak ada apa-apa, bisa jadi memang itu adalah gejala-gejala yang disebabkan karena puasa. Kalau misalnya nggak ada riwayat itu tadi. Nah, ini paling sering untuk yang pusing sama nyeri kepala paling sering disebabkan karena itu tadi pola makan yang nggak pas. Gitu. Itu tadi. Jadi makannya itu kategori kalori tinggi, tapi dia cepat kenyang, cepat kenyang, tapi juga cepat turun gitu cepat ya. turun, yang akhirnya menyebabkan sinyal di tubuh ini butuh makanan lagi, akhirnya memicu risiko gejala pusing dan juga nyeri kepala. Tuh, jadi makanya itu tadi intinya sebenarnya di pola makan itu tadi, gitu. Terus kalau misalnya ya itu tadi kita garis bawahi dulu dia punya riwayat atau tidak. Kalau punya riwayat mau nggak mau memang biasanya kita trial and error lagi, trial dulu tanpa obat. Tanpa obat ternyata aman, lanjut bisa. Tapi kalau ternyata di trial itu berkeluhan, berarti pada saat buka dan sahur harus ada obat yang diminum. Begitu ya. Jadi lebih mudah untuk mengenali gitu. Iya, betul. Terus ini Dok, kadang itu setelah kita berbuka puasa, kan otomatis ada ibadah lainnya, yaitu sholat maghrib, jeda sedikit tarawih. Nah, ini mungkin kasus-kasus yang mungkin ada yang mengalami ya pastinya ya. Pengennya itu kita tidak tidur Dok setelah sholat maghrib habis, tapi tiba-tiba kok itu seperti apa untuk mengawal supaya kalau terawih itu tetap semangat, nggak ngantuk, itu seperti apa Dok? Iya. Oke. Itu semuanya mengalami, termasuk saya gitu. Gitu ya. Itu mewakili nih ya semua ya. Kebetulan juga mengalami loh ya. Lagi saya kan. Karena itu adalah sebenarnya fisiologis tubuh manusia ya. Jadi ketika tubuh kita itu kan lagi drop gulanya rendah, terus itu kita buka.
Iya. Gulanya itu langsung naik kan, gulanya langsung naik, yang akhirnya menyebabkan apa? Rasa kenyang. Nah, ketika kenyang, kita ada beberapa hormon yang akhirnya menyebabkan rasa kantuk gitu. Gitu. Nah, itu normal, fisik tubuh kita kerjanya emang kayak gitu. Iya. Jadi lah orang kenyang tapi nggak ngantuk, ini malah yang menjadi pertanyaan gitu. Begitu ya. Tapi cuma ya nggak mungkin dong kita habis makan langsung tidur itu nggak boleh kan. Ini tidak disarankan juga, dan posisi apalagi ini di puasa itu kan sangat padat ya, ibadahnya. sekali. Jadi oleh karenanya memang itu tadi yang pertama, berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu memang sangat Tapi penting. nggak boleh berlebihan Nggak itu boleh ya, berlebihan. Jadi intinya ya. habis apa namanya, buka dibatalkan dulu ya, seperti tadi 3 biji kurma, minum air putih boleh. Terus habis itu kan biasanya kita lanjut sholat dulu gitu. Sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru kita buka puasa gitu. Nah, buka puasa ini ya itu tadi, waktunya itu kan sebenarnya masih panjang nih malam, jadi nggak usah berlebihan, nggak usah buru-buru di awalnya. betul. Jadi dikit aja, kita misalnya setengah porsi makan untuk itu tuh, setengah porsi itu kadang rasanya udah penuh gitu ya. Gitu, setengah porsi dulu boleh gitu. Terus habis itu kan mungkin jedanya antara setelah berbuka sama sholat tarawih itu kan ya nggak begitu lama banget ya. Mungkin mentok-mentok paling lama 30 menit ya. Tuh, dan nanti udah bisa langsung kita siapkan untuk tarawih. Nah, nanti setelah tarawih sak monggo kalau misalnya mau makan lagi boleh gitu. ya. Yang penting gitu adalah ya. harus dijarak nanti setelah tarawih ini antara makan sama tidur. Tidurnya. Nggak boleh terlalu mepet gitu. Itu yang maksimal berapa jam dari mulai makan setelah Ya, tarawih? sebenarnya sih idealnya sih kurang lebih sekitar 2-3 jam. Untuk Jadi kalau misalnya kan tarawih biasanya rata-rata jam 8 ya. Betul. Gitu. Jadi nanti ya itu jam 8 makan, ya udah setelah itu stop. Kalau ngemil boleh kan, kadang kalau misalnya kita tadarusan ada kacang rebus atau apa itu ya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa ngemil-ngemil karena itu kategori kan kecil ya. Tapi kalau misalnya kategori porsi makan besar sebisa mungkin ya udah di stop di itu. Dan nanti biar apa? Biar tidur itu dia yaitu tadi risiko asam lambung naik tidak ada, risiko GERD itu juga nggak ada. Jadi nanti biasanya rata-rata tidur jam 10 biasanya ya. Kalau pas jadi nanti kan itu udah cukup lah jaraknya 2 jam. Oke. Baik. Untuk selanjutnya dok, ini ya tadi sudah dibahas tentang bagaimanakah terkait dengan puasa yang benar. Selanjutnya pesan dan pesan untuk ayah bunda agar tetap tenang mendampingi keluarga selama Ramadan, ibadahnya juga nyaman, kemudian juga sehat, jadi pasca Ramadan pun juga bahagia pastinya. Itu seperti apa dok? Sebagai penutupnya. Oke. Intinya seperti yang saya bilang tadi, yang pertama adalah terkait dengan pola makan. Silahkan untuk dipersiapkan mulai sekarang ya. Mulai sekarang ini perlu disiapkan makannya itu nanti harus sebisa mungkin jangan sampai ada makanan-makanan instan tadi ya. Harus juga disiapkan juga makanan-makanan yang memang ini memiliki kategori gizi yang mana nanti bisa disiapkan untuk gizi seimbang, baik untuk diri sendiri, keluarga, anak ya yang ada di rumah gitu. Terus habis itu manajemen waktu, silahkan untuk diatur terkait dengan pola tidurnya. Terus habis itu nanti pola tidur ini juga akan mempengaruhi bagaimana bekerjanya, mempengaruhi bagaimana, terutama kalau ibu-ibu kan ini sangat sibuk sekali sepertinya kalau di Ramadan ya. Karena harus mempersiapkan buka, mempersiapkan sahur, silahkan untuk segera ditata dengan baik mulai sekarang gitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa apabila ada kondisi-kondisi tertentu silahkan untuk dikonsultasikan dengan baik itu tenaga kesehatan, tenaga medis. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Masya Allah ya, hari ini kita sudah mendapatkan banyak tips. Semoga Allah mudahkan selalu dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Terima kasih juga Dr. Angger yang sudah membersamai kita hari ini. Semoga Allah mudahkan selalu. Dan saya Nurika Hayati, mohon maaf lahir dan batin bila selama podcast ada yang kurang dikenal. Terima kasih dokter. Terima kasih juga buat ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.